Selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Blora TV bersama saya Urip Daryanto dan rekan Majid Subianto. Ya, kita akan kembali melakukan live report untuk melaporkan kondisi jamaah haji dari Kabupaten Blora, baik yang tergabung di kloter 57 maupun 58 yang saat ini berada di Madinah. Kembali ini ada kabar duka, innalillahi wa innalillahi rojiun. Sebelum kita mengetahui bagaimana kondisi para jamaah haji yang ada di Madinah, ada kabar duka bahwa ada 3 lagi jemaah haji dari embarkasi Donohudan SOC Solo yang wafat di Tanah Suci. Sehingga hingga Senin hari ini 23 Juni 2025 total jamaah haji di embarkasi Donohudan yang wafat di Tanah Suci sejumlah 44 orang. Ini tentu keluarga dan kerabat mereka pasti merasa sedih dan kehilangan. Duka yang mendalam, tentu seluruh kru dari Blora TV mengucapkan duka yang mendalam. Semoga Allah menerima amal ibadah jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci sebagai amal yang soleh. Tentunya memberi ampunan kepada mereka dan memberi tempat yang mulia. Husnul khotimah, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Untuk mengetahui proses pemulangan haji yang ada di embarkasi Donohudan, kami ingin mencoba menghubungi Haji Nur Solikin, petugas dari kantor Kemenang Kabupaten Blora yang standby di Donohudan. Barangkali nanti kita tahu bagaimana kondisi perkembangan untuk pemulangan jamaah haji yang sampai hari ini Senin tanggal 23 Juni 2025. Ini untuk Mas Majid, untuk jumlah jemaah haji di embarkasi Donohudan ini yang 44 orang ini meninggal, tentu ini membuat kita juga prihatin juga. Mudah-mudahan ini perkembangan angka yang terakhir. Sambil mungkin tim kreator kami menayangkan, kita sudah terhubung ini dengan Mas Haji Nur Solikin yang ada di Donohudan. Kita akan mencoba untuk mengulik bagaimana proses pemulangan jemaah haji di hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nur Solikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Urip. Mohon maaf, kami di mobil, Pak Urip. Ada keperluan keluar sebentar. Enggak apa-apa, Mas Nur Solikin. Meskipun di mobil, tapi nanti tentunya bisa melaporkan untuk proses pemulangan jemaah haji yang ada di embarkasi Donohudan. Mas Nur Solikin, ini ada kabar bahwa ada 3 lagi jemaah haji di embarkasi Donohudan yang wafat di Tanah Suci, sehingga total 44 orang. Barangkali bisa diinformasikan, Mas Nur. Baik, Pak Urip, terkait dengan jamaah haji yang wafat, kita ikut berbelasungkawa yang hari terakhir ini ada penambahan 3 jamaah, di antara satu dari Kabupaten Kebumen, 1 dari Wonosobo, dan 1 lagi dari Kabupaten Rembang yang wafat kemarin sore dan hari ini, Mbah Urip. Mas Nur Solikin, di samping sekarang ini ada informasi update terbaru untuk jemaah haji yang wafat di Tanah Suci. Barangkali juga panjenengan memonitor enggak untuk kondisi jamaah yang di embarkasi Donohudan, kira-kira yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci, sempat monitor enggak, Mas Nur Solikin? Oke, Pak Urip, tadi informasinya jamaah seperti biasa dari bandara menuju ke embarkasi dalam keadaan sehat walafiat, dan kalaupun ada yang sakit langsung dirujuk di rumah sakit daerah, dan tidak ada yang dirujuk di embarkasi, dekat embarkasi maksudnya. Terima kasih, ini informasi yang cukup melegakan. Mas Nur, barangkali hari ini bisa dilaporkan kira-kira berapa kloter ini? Berapa kloter ini hari ini yang mendarat di Adi Sumarmo, kemudian transit di Donohudan? Monggo. Hari ini
sejak dari tadi pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat jamaah kedatangan kloter 37 ini agak longgar, sekarang jam 4 baru datang kloter 38, nanti malam jam 9 kloter 39 dan nanti dini hari kloter 40 Mbak Urip. Mudah-mudahan ini proses pendaratan untuk jamaah haji yang dari beberapa kloter itu tadi nanti lancar dan tidak ada sesuatu, dan tentunya setelah nanti transit di embarkasi bisa setelah melakukan pemeriksaan dan lain-lain segera untuk didorong ke kabupaten masing-masing. Mas Nur, barangkali rekan Mas Majid barangkali ada yang ditanyakan sama Mas Nur Solihin. Iya, sejauh ini Mas Nur Solihin, mungkin dari di awal pemulangan jamaah dulu kami pernah menanyakan apakah ada temuan atas pelanggaran juga terhadap barang bawaan jemaah haji yang menghambat adanya penerbangan. Nah, sampai saat ini apakah ada perkembangan pelanggaran barang bawaan jamaah atau masih aman-aman saja ini Mas Nur Solihin? Begini Mas Majid, terkait dengan pelanggaran, secara resmi belum ada laporan ke Humas embarkasi terkait dengan pelanggaran, terutama barang bawaan yang melebihi batas maksimal atau pelanggaran terkait dengan pengangkut zam-zam yang ada di koper besar. Namun setelah jikalau ada pelanggaran tapi sudah terselesaikan sebelum di bandara, karena begini, 3 hari sebelum jamaah pulang itu kan pemeriksaan koper besar oleh tim Garuda sebelum dibawa ke bandara. Namun ketika ada misalkan di koper besar ada air zam-zam atau apa benda-benda yang dilarang, itu langsung diambil saja. Biasanya langsung dilaporkan ke ketua kloternya. Gitu Pak. Iya, ini berarti masih tidak sampai ke sudah diselesaikan sebelum jamaah tiba di bandara waktu kepulangan. Iya. Alhamdulillah berarti semuanya masih aman sampai dengan saat ini Mas Nur Solihin. Ya, terima kasih. Baik Mas. Aman, alhamdulillah aman. Mas Nur Solihin, tetap jaga kesehatan, selamat bertugas, jangan lupa tidak lupa juga salam untuk rekan petugas haji yang ada di Donoudan, tetap semuanya sehat sehingga nanti mengawal menyambut kedatangan jamaah haji sampai di kloter 95, termasuk tentunya kami nanti akan memonitor proses pemulangan jamaah yang kloter 57 dan 58 dari Kabupaten Blora. Terima kasih Mas Nur Solihin atas gabungnya di studio kami. Nanti intinya nanti Oke, sampai ketemu besok Mas Nur Solihin. Ketika ada informasi perubahan. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu tadi laporan dari Haji Nur Solihin, petugas haji yang berada di Donoudan, menginformasikan bahwa hari ini ada 3 lagi jemaah haji dari embarkasi Donoudan yang wafat di Tanah Suci. Sehingga hingga Senin hari ini total jumlah jemaah haji di embarkasi Donoudan yang wafat di Tanah Suci sejumlah 44 orang. Ini mudah-mudahan nanti tidak ada tambahan lagi. Baik pemirsa, kita mungkin akan mencoba menghubungi salah satu petugas haji yang ada di Mekah. Barangkali kita ingin tahu bagaimana kondisi para jamaah haji yang ada di Madinah, maksud saya. Kira-kira semua dalam kondisi sehat atau mereka hari ini berkegiatan apa yang tentunya menjadi kewajiban mereka pasti akan sholat berjamaah di Nabawi. Karena kalau melihat di jam di tanah air sekarang kan pukul 4.43 menit, berarti di sana juga baru waktunya habis zuhur berarti belum habis zuhur Mas. Di sana baru mungkin masih berada di Masjid Nabawi atau mungkin sedang melaksanakan
sholat duhur di Mabawi. Tentu ini kabar sebelum kita nanti terhubung dengan salah satu petugas haji yang di Madinah. Mudah-mudahan sekali lagi ini kabar duka yang dimana sampai hari ini ada 44 orang jamaah haji di embarkasi Donohudan yang wafat di Tanah Suci. Tentu keluarga atau kerabat mereka pasti juga merasa sedih dan kehilangan. Sesuai protap yang ada SOP bahwa bagi jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci, jenazahnya akan dimakamkan di Arab Saudi, bukan dibawa pulang ke negara asal, tidak di tanah air. Pemakaman dilakukan di pemakaman khusus seperti Al-Baqi di Madinah. Kemudian kalau di Mekah itu di Ma'la, Janatul Mu'alla. Sesuai dengan tempat meninggalnya tentu. Pemulasaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkanfani, menyalati dan memakamkan dilakukan oleh petugas haji setempat dan bersifat gratis. Tentu ini dengan koordinasi dari pihak berwenang di Arab Saudi ya, mestinya gitu ya Mas Majid. Kita masih mencoba menghubungi salah satu petugas haji yang ada di Madinah, atau barangkali tim kreator kami juga akan menyajikan ada kiriman-kiriman video yang dari Madinah. Iya, ini kalau kita lihat di tampilan layar tadi, ini mungkin di area pertokoan ini Mbah Hurib. Jadi mungkin kegiatan jamaah haji dari Kabupaten Blora selain melaksanakan ibadah sholat wajib di Masjid Nabawi, kemarin kita juga telah mendapatkan penjelasan saudara-saudara kita yang ada di Tanah Suci juga sudah mengikhlaskan karena tidak mendapatkan kesempatan arba'in di Masjid Nabawi. Iya, tapi mereka juga semuanya sudah ikhlas Mas Majid. Artinya makanya menggunakan kesempatan waktu di Madinah mereka melaksanakan ibadah itu pastinya di Masjid Nabawi. Kita juga masih sulit ini menghubungi petugas haji yang ada di Madinah. Kita akan meninjau bagaimana kesiapan penyambutan pemulangan jemaah haji yang dari Blora, yang tentunya seperti kemarin kita juga mendapat informasi dari Kasih Haji dan Umroh Kemenak Blora, juga dari Kepala Bagian Kesra Kabupaten Blora. Intinya mereka juga sudah siap. Kita akan menghubungi salah satu petugas yang mereka pendamping bus, Pak Parsan. Barangkali nanti kita akan mengulik bagaimana pesan-pesan beliau yang dimana juga pernah berhaji. Paling tidak akan menularkan tip-tipnya bagaimana jemaah haji kita yang ada di Madinah itu kira-kira membawa barangnya kayak apa supaya nanti tidak terkena sweeping saat di bandara ya, karena ada beberapa larangan barang-barang yang istilahnya dilarang untuk di penerbangan. Kita masih menunggu menghubungi Pak Parsan, dia pendamping bus yang kemarin tentunya juga terlibat langsung mengantar para jamaah haji berangkat dari Tanah Suci menuju ke Donohudan. Iya, betul. Ini tentu menjadi salah satu kita sudah terhubung kembali sebelum kita nanti ke Pak Parsan, salah satu pendamping bus. Kita sudah terhubung dengan salah satu petugas haji yang ada di Madinah, yaitu Bu Dr. Elsa. Bu Dr. Elsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Urip. Ya, sehat ini Bu Dr. Elsa? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Dr. Elsa, barangkali bisa diinformasikan untuk kondisi kesehatannya para jamaah haji dari Kabupaten Blora, kira-kira saat ini dalam kondisi sehat semua atau mungkin ada yang sisa-sisa batuk atau bagaimana? Monggo Bu Dr. Elsa diinformasikan. Terima kasih waktunya Pak Urip. Ya, ini di jamaahnya di Hotel Ajwan Rose di sektor 4 ini alhamdulillah relatif sehat. Cuman ini
beberapa ada yang masuk angin, beberapa ada yang demam, ada yang batuk pilek lagi karena memang kemarin perjalanan dari Mekah ke Madinah sekitar 7 jam ya, jadi lama di bus, kemudian juga AC-nya juga dingin. Alhamdulillah hotelnya juga ini nyaman dan hotelnya tuh dingin karena itu ya, jadi pasiennya banyak yang masuk angin, banyak yang batuk pilek lagi begitu. Iya, namun secara keseluruhan Dokter Elsa, jamaah haji dari Kabupaten Blora berarti masih dalam kondisi yang sehat di dalam menjalankan ibadah wajib di Masjid Nabawi di Madinah. Berarti begitu ya Dokter Elsa? Iya, sehat, alhamdulillah sehat, terpantau sehat, rata-rata sehat. Dan untuk cuaca terupdate di Madinah ini bagaimana ini, Dok? Ini relatifnya juga memang ini siang ini ya, panas sekitar 42 derajat. Ini kita di Madinah juga sudah edukasi. Pasien juga tetap membawa APD ya waktu berjalan di luar ruangan, waktu menuju ke Masjid Nabawi juga harus membawa APD, topi, kacamata, kemudian payung juga bawa. Dan juga kita untuk bawa tetap minum berserta olali, masker juga ya itu. Karena memang diusahakan berangkatnya juga awal agar tidak buru-buru, agar bisa sholat di dalam masjid, apalagi ini waktu sholat zuhur di kami ya. Oh ya Bu Dokter Elsa, ini berarti nyuwun sewu untuk jemaah yang lainnya masih berada di Nabawi, apakah betul? Ya betul. Ini banyak yang masih di karena memang ini pasien juga sudah kita visit, kita bagi per hotel. Kesehatannya kloter 58 ada 3 orang. Jadi nanti kita bagi penanggung jawab lantai 1, 2 ada dokter putih, 3 dan 4 saya, kemudian yang 5 itu perawatnya masih jadi bagi tugas, kemudian itu bisa ke kamar petugas untuk meminta obat atau meminta bantuan begitu. Oh iya Bu Dokter Elsa, barangkali juga bisa diinformasikan paling tidak ini kan nanti tanggal 28 ini yang kloter 57 kan mau sudah persiapan ini, sudah di bandara untuk terbang ke tanah air. Barangkali Bu Dokter juga memantau bagaimana mereka sudah mulai prepare atau bagaimana Bu Dokter Elsa? Iya, tetap kita sudah prepare semuanya, tetap kita edukasi terus ya ke jamaah kami, pasti juga sama yang dilakukan di kloter 57 juga edukasi. Tetap berada di Masjid Nabawi, tetap jaga kondisi, juga ibadah sekuatnya ya. Misal kita edukasi tetap APD tadi sudah saya sampaikan, oralit juga kita sudah sampaikan, kemudian memang tetap harus tahu kapasitas diri bahwa nanti kuat nggak, kalau lama tetap kita edukasi. Yuk, tinggal sebentar lagi pulang, jaga kondisi, jaga stamina. Juga kita edukasi bersama-sama. Pasti dilakukan juga di kelas. Baik Bu Dokter Elsa, barangkali juga nyuwun sewu nanti juga diedukasi tentang barang-barang bawaan yang tidak bisa dibawa di koper besar seperti mungkin air zam-zam dalam bentuk kemasan apapun atau mungkin barang-barang yang lain supaya jangan sampai nanti ada sesuatu saat di bandara Madinah sana sehingga nanti pesawat mengalami delay dan lain-lain. Mestinya begitu ya Bu Dokter Elsa? Baik, nanti kita juga sampaikan pasti sebelum keberangkatan ke Madinah kita ada rapat besar untuk di semua karu-karom, kemudian juga untuk seluruh kita edukasi, mengingatkan kembali pasti barang bawaannya bisa dibawa dan tidak dibawa. Nanti Ibu Ketua Kloter pasti menyampaikan semua urutannya, nanti keberangkatan jam berapa kita sampaikan semuanya insya Allah. Oh ini kan satu kabar yang melegakan Bu Dokter Elsa karena kebetulan ini kami memantau untuk proses pemulangan jamaah haji yang di embarkasi Donohudan sampai hari ini tidak ada halangan-halangan yang berarti, termasuk juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran jamaah yang misalnya membawa barang bawaan yang memang menjadi larangan. Kami informasikan hari ini untuk jamaah yang kloter dari Kabupaten Kendal kan sudah tadi pagi itu sudah pesawat landing di Adi Sumarmo. Mereka juga transit di embarkasi Donohudan kembali, kemudian didorong ke kabupaten masing-masing. Bu Dokter Elsa, ini boleh ini mungkin saya tanya, sudah borong-borong apa ini di Madinah Bu Dokter? Sudah, alhamdulillah yang pasti-pasti ya, kurma, coklat, pasti untuk oleh ikut lain juga waktu belajar. Kemarin berarti sudah berkunjung ke kebun kurma Bu Dokter? Belum kebun kurmanya insya Allah besok. Itu jangan lupa Bu, kalau di sana kan harus disempatkan mampir ke
kebun kurma itu. Di sana nanti kan tidak harus kurma yang sudah masak-masak, mungkin kurma yang setengah masak apa-apa itu kan ternyata banyak khasiatnya. Bu Dr. Elsa, terima kasih atas kesempatannya bergabung di studio kami. Bu Dr. Elsa tetap jaga kesehatan. Titip juga untuk para jamaah yang lain. Ini kan tinggal sedikit hari lagi mau nanti pulang ke tanah air. Jangan sampai memaksakan diri. Apalagi yang jelas saat ini semua jamaah saya yakin sudah melupakan ketidakbisaan arba'in. Mestinya begitu ya Bu Dr. Reza ya. Selamat sore. Selamat sore di tanah air dan selamat siang di Madinah. Al Munawwaroh. Semoga Bu Dr. Reza tetap sehat, tetap sukses dalam rangka untuk mendampingi para jamaah haji dari Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi Mas Majid. Kenapa kami juga selalu tetap pesan kepada para petugas yang ada di sana. Yang pertama, kalau sudah mau jadwal pulang ini, hawa-hawanya kan yang perlu diingatkan, jangan sampai nekat membawa barang yang kira-kira menjadi larangan, utamanya di air zam-zam. Itu kan sampai nanti misalnya itu tetap ada yang nekat dimasukkan ke koper besar, ditakutkan pasti nanti kalau melewati X-ray di bandara itu akan terpantau dan itu pasti disuruh membongkar. Kalau sudah ditemukan ada 1-2 koper besar itu ada ditemukan air zam-zam, ini tentunya itu nanti juga akan menghambat proses penerbangan. Begitu ya Mas Majid ya. Dan tentunya Mbah Hurib, ketika tadi kita mendapatkan banyak informasi dari Dokter Elsa, ini memberikan wawasan informasi kepada kita betapa tanggapnya tenaga-tenaga kesehatan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam rangka mendampingi jamaah haji yang ada di Tanah Suci. Ini betul-betul tenaga yang luar biasa, super aktif di dalam memantau kesehatan, memantau aktivitas para jamaah yang ada di Tanah Suci, kan begitu? Mestinya begitu Mas Majid. Jadi nanti kita sebelum juga berusaha menghubungi Pak Sugiman ini, kita akan mencoba menghubungi Pak Parsan. Dia adalah pendamping bus. Kemarin tentu juga terlibat langsung dalam proses mengantar para jamaah saat mau berangkat. Ini kita sudah terhubung dengan Pak Saifuddin, Pak Parsan. Oh iya, Pak Parsan. Pak Parsan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parsan, ketemu lagi. Ini panjenengan agak saya agak pangling ini. Kelihatannya wajahnya seperti Pak Saifuddin, salah satu petugas haji yang ada di kemarin mengawal para haji dari Blora. Pak Parsan. Ini Pak Parsan posisi di mana? Pak Parsan posisi posisi masih di kantor Pak Urip. Nah, gini Pak Parsan, ini kan sekitar 7 hari lagi ya, 6 sampai 7 hari lagi ini proses pengulangan jamaah haji dari Kabupaten Blora yang kloter 57 maupun 58 kan nanti sudah akan terbang ke tanah air dan diperkirakan yang kloter 57 nanti nyampe ke Blora itu tanggal 29 sore, yang kloter 58 akan sampai ke Blora itu di tanggal 30 pagi. Barangkali Pak Parsan ada sesuatu yang bisa disampaikan agar melihat pengalaman jenengan agar para jamaah haji itu kira-kira nanti mereka nyaman saat pulang dari Donoudan ke Blora. Monggo Pak Parsan bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah lalu bahwa pemulangan ini ada dinamika yang biasanya mengiringi. Jadi ketika pertama kali turun di debarkasi Donoudan itu para jamaah ini seperti adatnya orang kalau sudah berpergian itu kan mesti bawa oleh-oleh. Nah ini biasanya menjadi permasalahan tersendiri ketika
barang bawaannya terlalu banyak, sehingga menyulitkan dirinya sendiri, kemudian menyulitkan jamaah yang lain karena bisa membuat tambah sesak dan mengganggu jamaah yang lain, sehingga dalam kenyamanannya di dalam bis itu jadi permasalahan tersendiri. Makanya kalau bisa bawa barang bawaannya itu ya secukupnya saja. Karena kadang untuk barang bawaan atau oleh-oleh mungkin bisa disiasati, mungkin bisa beli di toko, di tempat-tempat yang biasa menjual itu kan, itu bisa juga dipakai. Nah, kalau seperti ini nanti. Ya. Halo Pak Parsan. Iya, mungkin ada sedikit gangguan. Ya, halo Pak Parsan, lanjut. Ya. Jadi Pak Parsan, Pak Parsan, ini ada yang mau saya tanyakan. Kemarin panjenengan ikut mengantar langsung proses pemberangkatannya ke Donaudan ya? Iya. Kebetulan saya ikut mendampingi yang di kloter 58, Bapak. Yang 58. Ada waktu pemberangkatan jenengan dampingi yang kloter 58, ada sesuatu enggak? Misalnya di perjalanan kemarin sempat ada gangguan enggak? Kalau gangguan tidak ada, hanya saja cerita kecil, ada jamaah yang salah naik bis, kemudian menjadi pemberangkatan terhambat, seperti itu, tertunda beberapa menit. Nah itu ada, tapi setelahnya di perjalanan alhamdulillah relatif lancar dan tidak ada masalah. Termasuk mungkin ada kendala saat di rumah dinas Bupati itu di Pendopo, ada jamaah yang mungkin dicari-cari nggak ketemu, nggak taunya baru enak-enak makan itu ya Pak Parsan ya. Iya, betul. Memang itu sempat viral di medsos bahwa ternyata di kemana-mana nggak ketemu, di kamar mandi tidak ada, di pendopo tidak ada. Ternyata salah masuk bis dan sedang menikmati hidangan yang disiapkan oleh panitia. Seperti itu. Ini pernik-pernik ya, sebagai petugas pendamping bis kadangkala ceritanya kayak gitu. Pak Parsan, barangkali bisa diinformasikan nanti saat pulang dari embarkasi Donaudan sampai ke tanah air, untuk koper besar itu tidak bersama jamaah ya? Untuk koper besar tidak bersama jamaah, Pak. Jadi yang ikut bersama jamaah adalah tas tenteng yang dipakai untuk diisi paspor, sama kemudian yang koper kecil. Nah, koper kecil itu juga bersama bis, tapi untuk koper besar ada angkutan tersendiri yang tidak bareng bersama dengan jamaah. Baik. Ini kan paling enggak kalau mungkin tas yang tenteng itu barangkali ya selain mungkin barang-barang atau ya sedikit oleh-oleh atau apa, paling enggak kan begitu ya Pak Parsan ya? Betul. Jadi nanti untuk membantu jamaah dari kantor Kementerian Agama ini sudah memberikan semacam kartu tanda masuk untuk satu jamaah itu satu anggota keluarga yang bisa ikut nanti bantu mengambil barang-barang yang ada di pendopo seperti itu Pak, kalau jamaahnya sudah tiba. Baik Pak Parsan, terima kasih. Ini panjenengan mestinya sudah pulang kantor tapi tak tahan untuk bisa bergabung di studio kami untuk menginformasikan hal-hal yang tentunya nanti akan bermanfaat bagi jamaah. Selamat sore, tetap jaga kesehatan, sukses ya Pak Parsan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, ini tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Parsan. Beliau adalah sekarang juga menjadi penghulu di kantor KUA 2 Blora yang ada di Medang sana Mas Majid ya. Kebetulan mereka sudah bertahun-tahun menjadi petugas pendamping bus jemaah. Ini kemarin ada kisah-kisah yang kadangkala juga menjengkelkan, menggelikan ya, tentunya kita berusaha untuk menghubunginya. Di samping mungkin ini juga nanti kita akan berusaha menghubungi salah satu petugas juga, Pak Sugiman. Kita kira tip-tip apa, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada para jamaah agar nanti perjalanan penerbangannya, proses mulai naik pesawat sampai nanti pulang Madinah sampai ke Donaudan tidak ada sesuatu yang barangkali menjadi
penghalang, sehingga mereka nanti sampai penjadwalannya pulang sampai ke Donutan itu sesuai jadwal. Ini tentunya akan menarik sambil kita menunggu ini hubungannya dengan Pak Sugiman. Tadi barangkali kita seperti yang dikemukakan oleh Dokter Elsa, ya, itu kan satu hal yang menggembirakan. Saat ini juga para jamaah haji di sana enjoy tetap, namun demikian selaku dokter di pendamping kloter tetap, karena ini cuaca di Madinah juga masih panas sekali, makanya tadi masih dibawakan oralit, masih dibawakan apa supaya tidak mengalami dehidrasi. Mestinya begitu ya Mas Majid. Betul. Tadi juga ketika kita menyimak penjelasan dari Dokter Elsa, tadi juga kalau keluar juga dihimbau untuk memakai masker, di mana ini juga penting terhadap saluran pernafasan tentunya. Kita tahu bahwa ISPA dan lain sebagainya juga mudah tertular, Mbah Urip. Tadi juga Dokter Elsa juga menjelaskan kepada para jamaah juga terus diingatkan untuk memakai kacamata kalau di aktivitas di luar ruangan. Nah, ini tentu sesuatu hal yang luar biasa dari para tenaga kesehatan yang berada di Tanah Suci di dalam mendampingi saudara-saudara kita yang sedang di Madinah, Mbak. Baik Mas Majid, sebelum kita nanti menghubungi Pak Sugiman untuk memberikan tip-tipnya, kita ini ada satu yang mau lewat, tetap bersama Blora TV yang pasti. Baik pemirsa, kembali ke studio Blora TV. Sebelum kita menghubungi Pak Sugiman, beliau ini adalah di salah satu staf di kantor Kemenak Kabupaten Blora di bagian haji maupun umroh. Mereka juga di tahun kemarin di 2024 itu pernah menjadi tugas haji, termasuk dia menjadi pernah tugas di PPIH embarkasi Donutan bertahun-tahun seperti Mas Haji Nur Solihin. Barangkali nanti kita tunggu tip-tipnya kepada jamaah haji dari Kabupaten Blora supaya nanti proses pemulangan dari Madinah ya sampai ke tanah air tentunya lancar. Kita masih berusaha menghubungi ini Pak Sugiman, barangkali jaringan juga supaya memadai sehingga komunikasi kita bisa lancar.
Ya, sebelum kita terhubung Mas Majid, ini gitu kita juga tadi nantinya juga akan berusaha menghubungi beberapa haji yang dari Kabupaten Blora yang saat ini masih ada di Madinah ya. Tentunya kalau melihat ini sudah jam 5 lebih, mereka sudah proses pulang dari sholat berjamaah di Nabawi. Mudah-mudahan nanti juga ada beberapa jamaah haji yang bisa kita hubungi untuk menceritakan kayak apa pengalamannya atau mungkin kondisinya, bisa mengabarkan kondisi para haji dan hajah dari Kabupaten Blora yang ada di Madinah, Mas Majid. Iya, betul pastinya Mbah Urip, karena ini para keluarga jamaah haji dari Kabupaten Blora ini juga pastinya menunggu kabar ini Mbah Urip. Sedang apa di sana, oleh-oleh apa ini yang dibelikan dari tanah suci pastinya. Ini kalau kita lihat di tampilan layar, ini kan suasana di area Masjid Nabawi pastinya Mbah Urip ini. Ini di Masjid Nabawi. Ini tadi diambil mungkin beberapa menit sebelum jamaah sholat zuhur. Ini mungkin cuaca tidak terlalu panas sehingga payung-payung yang ada di halaman Masjid Nabawi ini tidak sampai dikepakkan. Biasanya kalau ini nanti udaranya panas, payung-payung elektrik ini secara otomatis akan mereka kepakkan sehingga akan melindungi jamaah haji dan hajah yang ingin mungkin sholat berjamaah di Nabawi namun tidak ke bagian tempat di dalam masjid ini. Tentunya kita tahu bersama bahwa khas dari masjid yang ada di Mekah maupun Madinah kan payung-payung yang besar luar biasa. Jadi kalau kita melihat di tampilan layar saat ini, ini kita juga ikut merasakan bagaimana suasana di area Masjid Nabawi, di mana ini merupakan masjid bersejarah yang mendukung proses dakwah Rasulullah di waktu itu, di mana Masjid Nabawi ini kan dibangun pada tahun 622 Masehi. Baik, ini Mas Majid, kita juga berusaha menghubungi Kepala Kemenak Kabupaten Blora, Pak Rosikun. Kita ingin tahu sejauh mana persiapan penyambutan jamaah haji yang mungkin 6 atau 7 hari lagi akan sampai ke Blora. Mudah-mudahan ini Pak Rosikun. Ini sudah terhubung dengan Kepala Kemenak Kabupaten Blora, Pak Rosikun. Pak Rosikun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bergabung Pak Urip dengan ini Sewu. Amin. Sehat Pak Rosikun. Sehat Pak Rosikun. Sehat. Sehat. Pak Rosikun, sedikit mengganggu ini barangkali, meskipun kami kemarin juga sudah mengulik untuk persiapan penyambutan jamaah haji yang mau segera datang, kalau nggak salah 6 sampai 7 hari. Kira-kira sampai saat ini persiapannya sudah benar-benar matang Pak Rosikun, monggo diinformasikan. Terima kasih Pak Urip bergabung pada sore hari ini. Perlu kami informasikan bahwa pematangan rapat persiapan tadi sudah kita lakukan di kantor kami di Balute siang tadi. Insya Allah berbagai persiapan dan rencana sudah kita siapkan dengan matang. Tinggal action di lapangan, semoga lancar semuanya, tidak ada kendala apapun. Dan kita bisa melayani jamaah haji dengan baik dan sukses, sehingga bisa menjaga kemakmuran para jamaah haji Blora khususnya. Pak Rosikun, alhamdulillah, amin itu. Pak Rosikun, ini barangkali bisa disampaikan apakah nanti ketentuan saat pemulangan haji di rumah dinas Bupati itu tidak semua orang bisa masuk, hanya keluarga-keluarga yang mungkin inti, atau gimana Pak Rosikun? Tadi sudah kita sepakati untuk menjaga ketertiban, kenyamanan jamaah kita. Nanti yang bisa masuk kita tentukan dari keluarga 1 orang, Mbak. 1 orang, dan surat sudah kita layangkan ke keluarga jamaah haji. Mohon nanti pada waktunya sesuai jadwal yang telah ditentukan bisa hadir dengan membawa surat undangan dari kami. Kemudian disampaikan ke gerbang pintu depan kepada panitia untuk bisa masuk ke ruangan. Baik. Oke, kita tentukan Mbak biar nanti terjaga dengan baik. Kemudian untuk tas, mohon nanti untuk tas tenteng nanti akan dibantu adik-adik dari Pramuka, akan membantu mencarikan masing-masing. Ini kan luar biasa. Luar biasa, adik-adik Pramuka juga dilibatkan. Termasuk mungkin tadi kami sudah berhubungan dengan
Dono Udan, Pak Rosikun. Iya. Itu nanti saat pemulangan koper besar tidak bersama jamaah ya? Iya, nanti pada hari Senin baru bisa diambil di kantor Kemenak, Pak. Oh, jam 8 sampai jam 15. Ya, kira-kira hari Senin lah ya. Oh, nanti kita amankan dulu di kantor kami, kemudian jadwal sudah kita atur. Hari Senin tanggal 1 Mbak, nanti bisa diambil di sana. Termasuk tadi diinformasikan petugas panjenengan yang ada di Dono Udan, sampai ini tadi kan kloter dari Kabupaten Kendal sudah mendarat bahkan transit di embarkasi Dono Udan, dan ternyata tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan jamaah sehingga penerbangan begitu lancar, nggak sampai delay. Barangkali ada pesan-pesan yang mau sampaikan, ini kan tentu petugas yang ada di Madinah termasuk jamaah haji juga memantau, barangkali untuk barang bawaannya bisa dipesan atau mungkin diwanti-wanti supaya nanti tidak mengganggu jadwal pemulangan. Monggo Pak Rosikun. Mohon pada jamaah haji yang ada di Tanah Suci bisa membawa barang-barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga nanti di bandara lancar semuanya, tidak mengalami kendala, sehingga bisa berjalan dengan baik. Itu yang kepada jamaah, keluarga mohon nanti bisa juga berkoordinasi dengan kami semuanya. Untuk pengambilan koper besar sudah kita atur, monggo nanti bisa disampaikan pada kami, bisa diambil sesuai dengan jadwal yang telah kami siapkan. Baik Pak Norsingin. Artinya kan yang terpenting kan air zam-zam itu kan jangan nekat lah. Air zam-zam jangan terlalu berlebih, jangan mencoba-coba untuk ditaruh di tas koper besar misalnya. Melebihi batas yang telah ditentukan gitu. Karena nanti kalau dibongkar di sana nanti eman-eman semuanya dibongkar kemudian jadi tak karuan nanti. Patuhi regulasi aja. Tidak sekedar eman-eman, kalau misalnya nanti nyuwun sewu konangan ada yang di koper besar sehingga penerbangan ditunda. Itu kan luar biasa, nanti kan akan menyebabkan pesawat delay. Menyebabkan oke. Pak Rosikun semuanya Pak, pesan. Terima kasih atas kesempatannya bergabung di studio kami. Tentu tetap jaga kesehatan Pak Rosikun. Nanti kita juga akan ketemu lagi saat para jamaah haji datang di Kabupaten Blora, dan yang jelas sampai saat ini semua utuh dalam kondisi sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak. Makasih matur nuwun sangat. Bapak pemirsa, itu tadi ada pesan-pesan khusus dari Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Blora itu kepada para jamaah haji yang sekarang masih ada di Tanah Suci di Madinah. Mudah-mudahan apa yang menjadi himbauannya itu juga istilahnya diindahkan. Karena apa? Jangan sampai gara-gara nanti membawa air zam-zam yang berlebih, itu akan menyebabkan persoalan tersendiri saat berada di bandara, Mas Majid. Ini karena benar-benar krusial di sana. Dan alhamdulillahnya ini terus disampaikan himbauan baik secara langsung para petugas haji juga para saudara yang terus berkomunikasi melalui WhatsApp dan sambungan komunikasi lainnya, tentunya para pemirsa setia dari Blora TV yang memiliki keluarga yang sedang beribadah di Tanah Suci. Pastinya dengan adanya tayangan ini juga terkeduk untuk terus mengingatkan saudaranya untuk tidak melanggar beberapa ketentuan-ketentuan. Baik Mas Majid, kita sudah terhubung ini kepada Gus Fahim. Gus Fahim yang baru pulang dari Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Gus Fahim, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya baru pulang dari Masjid Nabawi. Gus Fahim, ini jenengan sudah kemana saja ini selain sholat berjamaah di Nabawi? Untuk jamaah haji Kabupaten Blora kemarin sudah ke Raudhah. Melalui tasreh. Tapi kebanyakan para jamaah sekarang pengen masuk lagi dengan menggunakan aplikasi nusuk. Sejauh mana pemakaian aplikasi nusuk ini? Mungkin kalau yang mungkin mereka gagap di persoalan HP atau apa, barangkali ada yang nuntun atau gimana, Gus Fahim? Alhamdulillah yang muda-muda yang paham saling membantu lah. Bisa masuk ke dalam Raudhah lagi. Untuk kondisi kesehatan para jamaah haji ini Gus Fahim, terutama panjenengan kan ikut di kloter 58.
kondisinya bagaimana untuk kesehatan para jamaah haji ini? Untuk awal-awal kemarin memang agak drop. Ya. Karena ya mungkin perjalanan jauh. Ya. Dengan cuaca masih panas. Ya. Mungkin, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Mungkin bisa ditanyakan kepada Bu Dokter atau tim kesehatan. Ya, tadi kebetulan kami sudah menyambung Bu Dokter Elsa, dikabarkan juga sehat. Untuk hotelnya yang jemaah haji dari kloter 58 ke Masjid Nabawi jauh enggak, Gus Fahim? Tidak terlalu jauh. Ya. Tidak terlalu jauh, alhamdulillah. Ya mungkin kalau untuk jalan ya cukup lah. Setengah kilo untuk para jamaah. Setengah kilo tidak sampai. Oh, enggak sampai. Sekitar 300 meteran. Oh, 300 alhamdulillah meteran. Ini satu kondisi yang nyaman. Mungkin ada Mas Majid menanyakan kepada Gus Fahim. Iya, ini Gus Fahim selaku ketua rombongan 58. Nah, dalam melaksanakan ibadah rutin di Masjid Nabawi, apakah mungkin ada jadwal untuk melaksanakan kajian-kajian dengan rombongan Gus Fahim? Untuk di Madinah, ini jamaah fokus untuk berjamaah. Jadi kalau nggak jamaah bisa baca Quran di masjid untuk istirahat. Karena memang umumnya di Madinah ini jamaahnya aktif semua. Tidak seperti di Makkah. Iya, baik Gus Fahim, terima kasih informasinya dan terima kasih juga menyempatkan gabung di kami meskipun baru pulang dari Masjid Nabawi. Tetap jaga kesehatan. Kita tunggu nanti di tanggal 30 kan nyampe ke rumah dinas Bupati untuk kloter 58. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa, itu tadi kita telah mengkonfirmasi kepada salah satu petugas haji dari Kabupaten Blora, tentunya di kloter 58 mengabarkan semuanya dalam kondisi baik saja. Ini kita juga akan menghubungi bagaimana untuk mengetahui kondisi para jamaah haji secara keseluruhan. Kita akan menghubungi ketua kloter 58 Bu Nunu. Barangkali nanti ini untuk sinyalnya bagus, jaringannya bagus, sehingga kalau tadi disampaikan per ketua rombongan dan tapi secara menyeluruh yang mengetahui kondisi untuk jamaah haji yang di kloter 58 adalah Bu Nunu. Kita mencoba untuk bisa terhubung dengan Bu Nunu. Iya, tentu ini juga informasi yang perlu kita update Mbah Hurib karena para keluarga yang ada di Kabupaten Blora ini pastinya menunggu-nunggu ini. Tapi alhamdulillah tadi udah terkonfirmasi dari banyak informasi bahwa seluruh jamaah haji dari Kabupaten Blora terkonfirmasi masih semuanya sehat walafiat ini. Ya, itu tentu kabar menggembirakan. Sementara kalau kita tadi kabar dari embarkasi Donaudan Mas Majid sampai hari ini kan jumlah jamaah di embarkasi Donaudan yang wafat di Tanah Suci kan jumlahnya terus bertambah. Bahkan jumlahnya 44 orang. Kita tetap berdoa dari tanah air, khususnya seluruh kru dari Blora TV juga mendoakan ini kepada para seluruh jamaah haji dari Kabupaten Blora, baik yang kloter 57 maupun 58 tetap dijaga kesehatannya, diberi kesehatan, nanti diberi keselamatan saat terbang ke tanah air, sampai ketemu di pendopo rumah dinas Bupati, tentunya mereka sampai kembali ke keluarganya masing-masing. Pastinya, Mas Majid, pastinya Mbah Hurib. Dan adanya informasi kabar duka di asrama haji Donaudan, pastinya kita juga terus mendoakan dan menyampaikan bela sungkawa atas kematian saudara-saudara kita dari Kabupaten Wonosobo, Kebumen. Tadi juga diinformasikan. Termasuk kemarin juga Kebumen ada lagi, terus Jepara juga ada, Mas Majid ya. Tapi alhamdulillah untuk Blora semua dalam kondisi sehat. Ini kan kabar yang melegakan bagi keluarganya yang saat ini di tanah air di Kabupaten Blora. Kita masih berusaha menghubungi ketua kloter 58. Kita tentunya jangan lupa pemirsa terus kita melihat di channel kami di Blora TV ini. Ini Bu Nunu juga kelihatannya sudah bergabung. Kita akan mencoba menyapa Bu Nunu selaku ketua kloter 58. Bu Nunu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Yeah. Bu Nunu, ini posisi di mana atau habis dari Masjid Nabawi atau gimana Bu Nunu? Yeah. Iya. Oh, ya, ini ya, para ya. jamaah haji. 2 orang. 200 berapa? Tadi ada yang tanya sama saya beli energi. Ya, ini ketua kloter ya, selalu ketua kloter memang menjadi tumpuan dari para jamaah. Setelah pulang dari Nabawi barangkali ini menanyakan hotelnya kamar berapa, mungkinnya gitu ya. Betul, Pak. Ini luar biasa. Iya. Iya, enggak apa-apa Bu Nunu. Enggak apa-apa. Iya. Ya. Sama apa? Ada jamaah yang temannya terpisah dengan temannya. Itu. Ini saya berada di depan hotel. Baru pulang dari Masjid Nabawi. Oh iya, selamat. Artinya Bu Nunu dan teman-teman jamaah haji dan hajah dari Kabupaten Blora tetap bisa beribadah sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Bu Nunu, barangkali bisa diinformasikan secara umum kesehatan para jamaah haji yang di kloter 58 kayak apa, monggo bisa disampaikan Bu Nunu. Oke, baik Bapak, perlu kami informasikan dari Madinah bahwa keadaan jamaah dari Kabupaten Blora khususnya yang berasal dari kloter 58 secara umum sehat, akan tetapi batuk pilek masih melanda Bapak. Baik, melanda para sahabat kami. Apalagi di Madinah ini juga sama keadaannya, cuacanya panas sekali dan kalau malam itu dingin. Kalau siang panas, kalau malam itu dingin walaupun AC sudah dimatikan, banyak jamaah yang itu kedinginan dan bahkan sampai menggigil gitu. Oh ya, ya biasa Bu Nunu kalau yang namanya batuk pilek ini kan selalu bersanding kalau kita melaksanakan jamaah haji. Tapi memang tentu udara di Makkah sama di Madinah ya, Al Munawwaroh tentunya beda ya Bu Nunu. Bu Nunu barangkali juga bisa diinformasikan sejauh mana prepare teman-teman haji dan hajah dari Kabupaten Blora, mengingat nanti kurang sekitar 6 sampai 7 hari, terutama yang kloter 58 kan nanti terbangnya di tanggal 29 agak sore dan nanti sampai di pendopo rumah dinas bupati kan di hari Senin tanggal 30. Barangkali bisa sampaikan untuk prepare-nya kayak apa Bu Nunu? Untuk saat ini belum banyak persiapan yang kami lakukan Bapak, karena masih ada kegiatan city tour yang akan ya. Nah, mungkin ada ini jaringannya juga biasa. Ini yang namanya di Madinah kalau sudah secara umum teman-teman jamaah sudah melakukan pengepakan barang-barang bawaannya, sehingga koper-koper besar sebagian besar sudah siap untuk dikirim, untuk dibawa, untuk ditimbang. Begitu. Oh begitu ya Bu Nunu ya, alhamdulillah. Tapi barangkali nanti juga tadi Pak Kepala Kantor Kemenak bergabung di kami wanti-wanti untuk barang-barang yang kira-kira dilarang dimasukkan koper besar, terutama air zam-zam ya Bu Nunu. Barangkali nanti bisa diinformasikan, diedukasi kepada para jamaah haji dan hajah dari Kabupaten Blora. Mestinya begitu ya Bu Nunu. Iya, Bu Nunu. Sudah sering kami edukasi. Iya, ini kami informasikan bahwa tim di Kabupaten Blora, dalam hal ini Kantor Kemenak dan Pemkab Blora, hari ini tadi sudah melakukan rakor untuk persiapan melakukan penjemputan di Donoudan sampai nanti tentunya menghantar sampai ke rumah dinas bupati. Bu Nunu tetap fokus di persoalan ibadah. Ini yang di persoalan Blora sudah mantap, sudah dipersiapkan bagaimana untuk melakukan penjemputan. Terima kasih Bu Nunu bisa bergabung di studio kami. Sekali lagi jaga kesehatan, tetap titip untuk para jamaah haji dari Kabupaten Blora. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Mas Majid itu tadi informasi yang disampaikan oleh Ketua Kloter 58, artinya ini informasi yang benar-benar mumpuni. Betul. Yang dimana Kloter 58 ini kan semuanya berasal dari Kabupaten Blora. Diinformasikan semua dalam kondisi sehat. Beberapa diantaranya juga sudah melakukan prepare pengepakan barang-barang di koper besar. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi himbauan atau yang diinformasikan oleh petugas tadi yang di embarkasi Donutan supaya jangan nekat membawa barang-barang yang menjadi larangan saat penerbangan, terutama di air Zam-Zam, Mas Majid ya. Iya. Dan beberapa kali tadi juga disampaikan Mbah Hurib terkait dengan himbauan-himbauan ini juga alhamdulillah sudah sering disampaikan langsung kepada jamaah, ketua rombongan dan di setiap pertemuan dengan jamaah haji. Iya, ini karena apa? Ini cukup juga krusial karena apa kalau sampai misalnya tidak mengindahkan atau apa, jangan-jangan nanti juga akan mengganggu proses pemulangan. Betul. Biasanya kalau nyun sewu kalau sampai terkena screening di bandara itu kan ya satu pasti itu juga memalukan. Ya, yang kedua pasti akan mengganggu proses penerbangan. Betul. Dan tentunya pasti semua jamaah juga mohon maaf dalam tanda kutip juga dirugikan karena adanya keterlambatan dari 1-2 jamaah yang mungkin tidak mematuhi beberapa ketentuan-ketentuan. Ya, yang kena dampaknya itu pasti ya jemaah satu kloter itu yang ada di pesawat itu. Sementara ini di panitia di Kabupaten Blora itu kan sudah menyiapkan 2 jam sebelumnya mereka berada di Donutan. Kalau sampai misalnya delay gara-gara misalnya ada yang membawa air Zam-Zam dan kena screening di bandara terus sampai misalnya nanti delaynya lebih dari 2 jam 3 jam artinya ini akan mengganggu jadwal penjemputan. Iya, pastinya Mbak Hurib. Dan alhamdulillah tadi juga disampaikan oleh Pak Rozikun selaku Ketua Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Blora. Ini juga penyambutannya oleh Pemkab Blora ini sudah disiapkan sedemikian rupa matang. Tadi juga adanya kolaborasi dengan teman-teman pramuka untuk membawakan barang bawaan para jemaah haji yang sampai di pendopo rumah dinas bupati. Betul sekali Mas Majid ya. Tidak terasa kita ini sudah 1 jam lebih membersamai pemirsa baik yang ada di Kabupaten Blora maupun yang ada di Tanah Suci. Tentunya kita tetap mendoakan. Tinggal sedikit hari lagi. Tadi ada beberapa pesan mulai dari barang bawaan. Jangan terlalu bersemangat untuk city tour, jangan terlalu bersemangat mengejar di sana beribadah. Tapi nanti dikhawatirkan misalnya kalau sampai jatuh sakit. Mas Majid, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, tentu kita seperti biasanya akan mendoakan para jamaah haji dari Kabupaten Blora yang kloter 57 maupun 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah para haji dan hajah dari Kabupaten Blora saat melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, saat mereka berada di Madinah. Mudahkanlah upayanya mereka dalam menggapai ampunan dan ridhamu ya Allah. Berikanlah waktu, kesempatan untuk bisa mengunjungi Raudhah, untuk bisa mengunjungi beberapa tempat yang diyakini cukup mustajab untuk berdoa. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami minta ampunan dan ridhamu ya Allah. Kami menunggu kepulangan para jamaah haji dari Kabupaten Blora, baik yang tergabung di kloter 57 maupun 58, sampai ketemu di Blora dalam kondisi sehat dan mereka kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, barangkali di sore hari ini kami ada kira pada salah saat melaporkan kondisi para jamaah haji dari Kabupaten Blora. Tentunya minta maaf dan jangan lupa besok tetap bersama kami. Iya, kepada seluruh pemirsa setia dari Blora TV, terus ikuti channel Blora TV di mana menjadi komitmen kami untuk terus menyajikan berita, informasi terupdate, teraktual dan pastinya menginspirasi. Iya, baik, sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ning Blora ono panggonan pusat layanan kabeh bisa MPP Blora tadi pilihan ngurus sopo wae gampang pilih layananmu golek solusi sing cepet ora perlu ngantri suwe kabeh urusan urip dadi lancar MPP Blora layanane pancen apik soko ngurus KTP lan paspor nganti gawe izin nopo wae bisa ora usah bingung kabeh ono ning kene setiap kabeh foto seneng gawe Blora luwe gampang mulio MPP ora menjadi solusi nanging jadi panglipur konco sedino dino MPP Blora ayo podo mlaku layanan apik jogo kabecikan Blora dadi luwe nyaman ganti MPP kabeh bisa langsung MPP Blora ayo podo mlaku layanan apik jogo kabecikan Blora dadi luwe nyaman ganti MPP kabeh bisa lancar